beliau diutus pertama kali bukan untuk mencerdaskan, bukan untuk meminterkan, tapi untuk memperbaiki akhlak. Artinya dari ini dapat kita pahami betapa akhlak ini sangat penting. Logikanya gini saja Pak, anak-anak ini misalnya pinter, tapi akhlaknya nggak baik. Akhlak yang mendasar dalam keluarga nopo. Gini diceluk misalnya, dipanggil, nimbali, dipanggil nyauri, jawab. Tapi ketika kita panggil anak kita nggak jawab, satu kali nggak jawab, dua kali nggak jawab, tiga kali nggak jawab, karena repotnya HP. Rasanya gimana Pak sebagai orang tua? Mangkel ya. Gak nyauri saya lagi mangkel. Apalagi nanti nyauri dengan nada kesel. Panggil. Ujung-ujungnya terakhir nyauri. Why sih Bu? Why sih Pak? Misalnya culu hari, gak ngerti aku repot, gak ngerti aku sibuk. Misalnya kata-kata seperti itu saja bagaimana perasaan kita. Nah itulah yang berkaitan dengan akhlak, dengan akhlak. Jadi insya Allah nanti kita ngaji yang berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana anak sama orang tua, bagaimana sama temannya, bagaimana sama saudaranya, sikap yang baik bagaimana. Itu insya Allah dalam kajian kita nanti akan kita bahas, akan kita pelajari bersama dengan harapan itu nanti masuk menjadi karakter daripada anak-anak kita. Yang kedua, saya mengambil materi fikih, akhlak dan fikih. Fikih adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Karena kita selain menjaga akhlak kita, akhlak antar sesama manusia, juga kita harus memperhatikan bagaimana hubungan ibadah kita, baik ibadah sosial, lebih-lebih ibadah mahdoh yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fikih inilah yang akan menuntun anak-anak kita menjadi anak-anak yang pintar beribadah, yang benar beribadah. Ini tadi katanya sudah banyak yang balik. Kalau sudah balik, bagaimana? Berarti sudah mukallaf. Kalau sudah mukallaf, berarti sudah berkewajiban menjalankan ibadah. Ketika sudah berkewajiban menjalankan ibadah, harus tahu cara-caranya beribadah. Bagaimana sholat, bagaimana cara sholat, bagaimana syarat-syarat sahnya sholat, bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan
sebelum kita sholat, bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan ketika sholat. Itu yang berkaitan dengan sholat saja. Dan nanti ada hal-hal yang lain yang harus dipelajari pula, yang kaitannya dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini di sebelahnya Mas sudah usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kalau usia balik 15 tahun. Tapi kalau 14 tahun sudah mimpi indah, itu berarti sudah baik, walaupun belum 15 tahun. Ini sampai sudah 15 tahun. 12 tahun sudah mimpi indah atau tidak, sudah baik, berarti sudah mukallaf. Di sekolah sudah mendapatkan pelajaran apa? Dari yang berkaitan dengan ibadah. Syarat sahnya sholat, bersuci dengan benar, ya, bersuci dari najis, bersuci dari hadas, sudah dipelajari semua. Paham apa belum? Jadi maka pada kesempatan kita ini, kesempatan ngaji kita ini, saya ambil materi akhlak dan fikih. Tujuannya apa? Anak-anak kita yang tumbuh berkembang, tumbuh besar menjadi anak-anak yang soleh, yang berakhlak mulia, dan anak-anak yang mengerti, paham akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadahnya. Itu harapan saya. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah pertemuan yang akan datang, entah ini berapa bulan sekali, nanti konfirmasinya dari pengurus ini. Kegiatan ini berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali? Masih belum jelas. Seminggu sekali berarti. Ya, insyaallah pokoknya pertemuan yang akan datang kita akan memulai ngaji atau masuk pada materi. Sehingga harapan saya minimal yang datang pada malam ini, pada pertemuan yang akan datang bisa aktif, bisa ikut lagi. Siap? Ya Mas, ketuanya bertemu. Ya, dicari ketuanya bertemu. Itu harapan saya. Kemudian kakak senior ini juga menyemangati, ya, menyemangati yang juniornya ini harus semangat. Dan mohon kepada bapak-bapaknya pun nanti didorong, ya, anak-anak ini untuk terus aktif ikut ngaji di sini. Ya. Ya mungkin itu saja sebagai pembuka pada ngaji kita pada malam hari ini. Barangkali ada masukan, ada usulan, ada pertanyaan, dipersilakan dari pengurus, dari sesepuh, dari jemaah, atau dari lemasnya, ibu-ibu, monggo. Ini sifatnya hanya pemanasan, pembukaan. Monggo, barangkali ada masukan, ada pertanyaan, ada usulan, monggo. Semangat dari teologi, semangat luar biasa. Gimana mudah-mudahan? Ya, pokoknya begini Pak. Ini masukan dari saya saja. Bagaimana sekiranya anak-anak ini mau berangkat ke masjid ini senang, ya. Mau berangkat ke masjid senang. Ya nanti caranya bagaimana? Nanti diatur.
Ayo ke masjid. Ya apa nggak? Kesenangannya anak-anak apa? Gitu. Ayo ke masjid. Paketan. Ya bisa jadi sebagaimana di masjid-masjid yang modern itu ya sudah disiapkan apa? Macam-macam fasilitas. Salah satunya kesenangannya anak-anak apa? Wifi, disiapkan wifi. Ya itu kan bisa diatur jam-jam tertentu, nggak bisa diatur. Pokoknya anak-anak itu senang di situ. Ya mungkin saya ke masjid, yang masjid aja ya, hakim pangan aneh. Apa? Pokoknya semua yang sekiranya anak-anak harus senang kita atur. Terus, oke, enggak. Tapi cuma kata apa malaikat Jibril mengatakan hidup serendah bukan kamu akan cintai orang yang kamu cintai, maka kamu berbicara malah kamu akan mendapat pahala atau perkara suatu kejahatan akan dilakukan sama tiga macam kamu. Dengan cinta Artinya itu analoginya apa yang disampaikan itu kalau tidak salah dalam kitab Nasr yang hebat ya, disebutkan demikian. Artinya apa analoginya bahwa hiduplah, nikmatilah hidup ini bahwa sebentar lagi kamu akan meninggalkannya. Artinya apa? Dari setiap kesempatan, dari setiap peluang yang ada, yang kita jumpai, yang kita jalani ini jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena ditolak pun itu akan datang. Kematian itu ditolak pun akan datang. Usia tua itu ditolak pun akan datang. Maka sejalan dengan hadis Nabi Ibtanim Khomsan Umar Khomsin, perhatikan 5 hal sebelum datang dan 5. Masa muda kita perhatikan sebelum datang masa tua. Masa tua itu pasti datang. Maka mumpung kita masih ada kesempatan masih muda, sehatmu sebelum sakitmu. Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa melangkahkan kaki ke musola, ayo langkahkan masjid. Masih kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid, langkahkan kaki. Karena suatu ketika, suatu saat kita sudah tidak akan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid. Mumpung masih seperti itu. Ya. Jadi setiap kesempatan itu mari kita gunakan sebaik mungkin. Dan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah, kalau tidak salah dalam surah At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia aku ciptakan dalam kondisi yang sempurna, masih mampu, masih sehat, masih kuat, sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin. Kelak suatu saat akan Allah cabut itu semua. Yang sehat dicabut kesehatannya, yang kuat dicabut kekuatannya. Semuanya akan Allah cabut, akan Allah kembalikan kepada kondisi yang sangat lemah, asfala safilin. Nah, ketika jenengan masih sehat ini, ya dipaksakan untuk ke masjid, dipaksakan untuk sholat berjamaah, dipaksakan untuk ikut ngaji, dipaksakan untuk ikut istighosa.
kelak ketika sudah tidak mampu,